pada sesi kali ini kita akan membahas satu tenses yaitu simple past tense. Jadi, mengapa kita perlu mempelajari simple past tense? Jadi tenses ini digunakan apabila kita ingin menyampaikan kejadian di masa lalu atau ingin kita menceritakan suatu kegiatan yang kita lakukan di masa yang sudah lewat seperti itu. Nah, tenses simple past ini sama dengan simple present, jadi ada yang berbentuk nominal, ada juga yang verbal. Jadi nominal itu artinya kalimat yang tidak ada kata kerja utama atau main verb seperti itu, ya. Dan kalau simple present to be-nya itu is, mr, tetapi kalau simple past berubah menjadi was sama were seperti itu. Nah, kalian bisa lihat strukturnya atau rumusnya subjek. Jadi subjeknya ini I, we, you, they. Kemudian Mary atau nama orang. Ini to be-nya was atau were. Jadi was sama were ini sesuai dengan subjeknya. Yang mana subjek yang mana to be-nya was. Kemudian subjek yang mana to be-nya were seperti itu. Kemudian ada pelengkap atau complement. Nah, yang mana saja yang memakai to be was. Jadi ada I, she, he, it, to be-nya was. Jadi I was, she was, he was, it was. Jadi ada I, she, he, it, to be-nya was. Kemudian we, you, they, to be-nya were. Jadi we were, you were, they were. Itu. Contohnya, for example, she was tired. Jadi dia lelah. She was tired. Jadi lelahnya enggak sekarang tetapi sudah lewat mungkin 30 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu dan sebagainya seperti itu. Kemudian they were at the park. Mereka berada di kebun di taman. Jadi sudah lewat juga seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang verbal sentence. Jadi kalimat yang ada kata kerja utama atau main verb. Nah, strukturnya atau rumusnya ada subjek sama subjeknya bisa I, she, he, it, we, you, they plus verb. Tapi di sini yang verbnya adalah bukan kata kerja pertama atau inform, tetapi kata kerja bentuk kedua atau present participle. Jadi bentuk kedua. Jadi kata kerja itu ada yang kata kerja bentuk pertama atau base form, kemudian ada yang bentuk kedua atau present participle, ada yang bentuk ketiga atau past participle, ada juga yang inform seperti itu ya. Nah, di sini tidak seperti yang nominal sentence, yang verbal sentence itu semua subjek itu kata bantunya did. Apa fungsinya did di sini? Ketika kita ingin membuat kalimat negatif atau kalimat pertanyaan, jadi perlu dibantu oleh did seperti itu. Contohnya yang verbal sentence, I watched movie last night. Jadi watch ini ada kata kerja bentuk kedua atau present participle seperti itu. Kemudian yang contoh selanjutnya, he visited his grandparents yesterday. Jadi dia mengunjungi kakek neneknya kemarin seperti itu. Jadi sudah lewat. Kemarin sudah lewat, last night, tadi malam juga sudah lewat. Jadi memakai tenses simple past seperti itu. Nah, bagaimana jika kita ingin membentuk kalimat negatif atau pertanyaan? Kita akan bahas pada struktur berikutnya. Sekarang kita akan bahas struktur dari simple past. Jadi struktur simple past bentuknya ada yang afirmatif atau positif, negatif atau kalimat negatif, kemudian interrogatif atau kalimat pertanyaan. Nah, untuk yang positif, semua subjek I, we, you, they, she, he, it, Mary itu nama orang plus kata kerja bentuk kedua. Nah, contohnya, for example, she played basketball. Jadi kata kerjanya bentuk kedua.
Jadi played ini adalah kata kerja bentuk kedua dari play. Kemudian yang negatif, subjek plus did plus not plus base verb atau kata kerja bentuk pertama. Kenapa kata kerja bentuk pertama? Karena did sudah past, jadi kata kerjanya tidak usah berbentuk past lagi, seperti itu. For example, they didn't go to the park. Jadi mereka tidak pergi ke taman. Go bukan went. Didn't go bukan didn't went, seperti itu. Nah, kalau untuk yang interrogatif, jadi did-nya ini dibawa ke depan, jadi ditaruh di depan subjek, semua subjek ya, plus kata kerja bentuk pertama. Jadi untuk yang negatif dan interrogatif, kata kerjanya kembali ke bentuk pertama karena sudah ada did di sini, sudah ada did di sini. For example, did he finish the project? Apakah dia menyelesaikan proyeknya? Jadi finish ini adalah kata kerja bentuk pertama karena did-nya sudah past. Kata kerjanya tidak perlu berbentuk kedua atau berbentuk past. Nah, bagaimana dengan nominal sentence? Nominal sentence yang untuk yang positif, subjek plus to be-nya was atau were sesuai dengan subjeknya plus complement. Complement itu bisa adjektif, bisa kata sifat. Kemudian yang negatif, subjek plus to be, was atau were plus not plus complement, kata sifat atau adverb, seperti itu. Kemudian yang interrogatif, jadi was sama were-nya, to be-nya dibawa ke depan, ditaruh di depan subjek atau sebelum subjek, plus kata maksud saya plus complement, seperti itu. Nah, sekali lagi, ketika ingin membentuk struktur simple past, jadi untuk yang positif, setelah subjek menggunakan kata kerja bentuk kedua. Tetapi ketika ingin membuat kalimat negatif dan interrogatif, jadi dibantu oleh auxiliary verb did. Kemudian kata kerjanya berbentuk pertama. Jadi kembali lagi ke bentuk base verb, base form, seperti itu. Jadi kegunaannya dari simple past seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, misalnya apa sih manfaat atau kegunaan kita mempelajari simple past. Nah, coba kalian perhatikan ini. Yang pertama, to talk about completed action in the past. Jadi gunanya adalah untuk membicarakan suatu kegiatan yang terjadi dan sudah selesai di masa lampau. Seperti itu. For example, he graduated in 2020. Kenapa? Karena sekarang kan 2025. Jadi 5 tahun yang lalu sudah lewat, seperti itu. Jadi sudah lewat. Jadi tidak akan ada 2020 yang akan datang. Sudah lewat, sudah terjadi, sudah selesai. Kemudian yang berikutnya, to describe past habit or routine. Jadi untuk menceritakan kebiasaan yang terjadi di masa lampau atau rutinitas yang masa lampau dan tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Contoh, we often played outside as a kid. Jadi often played outside as a kids. Nah, sekarang dia kan bukan kids lagi, bukan anak-anak lagi. Tidak mungkin dia itu sekarang sudah remaja atau dewasa. Jadi bulan depan atau tahun depan akan jadi anak-anak lagi. Tidak. Jadi kejadian kids ini tidak akan terulang. Makanya memakai tense simple past seperti itu. Nah, mungkin kalian bertanya, often itu kan keterangan atau adverb yang digunakan untuk simple present. Nah, sometimes ya, kadang-kadang di konteks tertentu often ini juga bisa digunakan dalam simple past, tapi hanya tertentu saja, tidak semuanya, begitu ya. Gitu. For example, contohnya misalnya kita bilang yang kalimat pertama ini, he often graduated in 2020, ya nggak bisa. Jadi sering tamat tahun lalu, itu enggak. Ini tidak bisa, often ini nggak bisa dipakai. Jadi dalam konteks tertentu
Untuk time signal atau keterangan waktu dari simple past, jadi kita bisa menggunakan yesterday, last night, last week, last month, last year, a month ago, an hour ago, 2 days ago, in 2020, when I was a child. Jadi ini beberapa keterangan waktu yang bisa dipergunakan untuk simple past. Jadi ini mengindikasikan waktu yang sudah lewat seperti itu. Nah, sekarang kalian perhatikan exercise berikut ini. Jadi untuk memperdalam lagi pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas, kita akan mengkoreksi setiap kata kerja yang ada pada kalimat-kalimat berikut. Nah, sekalian kalian perhatikan dari kalimat pertama, ada I wake up early and see the beautiful sunrise. Jadi kata kerja bentuk pertanyaan wake, kemudian bentuk keduanya adalah woke. So, I woke up. Jadi woke up. Kemudian ada kata kerja see, bentuk pertama. Kemudian bentuk keduanya so. S-A-W, so. Kemudian next sentence, my family had breakfast together and laughed a lot. Nah, had breakfast. Jadi bentuk keduanya adalah had. Had breakfast. Makan pagi, sarapan, together. And laugh, ini tinggal ditambah ed ending saja, akhiran ed ya. Kemudian next sentence, we go to the park and play. Go, bentuk pertama. Bentuk keduanya when. So, we went to the park. Jadi dari go menjadi when. Kemudian play. Play ini tinggal ditambah ed ending saja, akhiran ed ya. Jadi played. Play, played. Go, when. Play, played. Next sentence. In the afternoon, we eat ice cream. Eat ice cream. Bentuk keduanya adalah ate. A-T-E. Ate. Ice cream. Ate ice cream. Kemudian talk about our dreams. Talk ini tinggal ditambah ed ending saja. Akhiran ed. Gitu ya. Talk. Kemudian that day make me very happy. Kemudian pada hari itu membuat saya sangat bahagia. And I feel grateful. Make me. Make kata kerja bentuk pertama, bentuk keduanya adalah made. Made me. Membuat saya very happy, sangat bahagia. And feel ini bentuk keduanya adalah felt. Felt grateful, merasa bersyukur. Oke, feel, felt, make, made. Nah, jadi ada dari wake menjadi woke, kemudian see, so, had menjadi had, kemudian laughed, kemudian go, when, play, played, eat, ate, talk, talked, kemudian make, made, feel, felt. Nah, seperti itu saya ingatkan sekali lagi, ketika kalian ingin
mengatakan sesuatu yang sudah lewat, pakailah tenses simple past. Dan kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk kedua untuk kalimat positif. Dan sedangkan ketika kalian ingin membuat kalimat negatif atau pertanyaan, menggunakan to be was atau were untuk nominal sentence, kemudian to be did untuk verbal sentence, kemudian kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. And it's your turn to practice ya. Jadi sekarang giliran kalian untuk berlatih. Buatlah satu kalimat dalam bentuk simple past, bisa interrogatif, bisa negatif, bisa juga yang positif atau afirmatif. Jadi silakan kalian tulis di kolom komentar. Jadi terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.